Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laika Ura Zahwa dari kelas 1B Gizi. Saya akan mematerikan sebutkan topik sistem rujukan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan salah satu pilar penting dalam transformasi kesehatan nasional dan implementasi JKN BPJS di Indonesia. Sistem rujukan bukan hanya prosedur administratif, melainkan sebuah jaringan dinamis yang mengatur alur pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga tingkat lanjutan untuk menjamin mutu, efisiensi, biaya, dan akses yang merata. Tujuan strategis dari sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang efisien, efektif, berjenjang, merata, dan berkeseimbangan bagi seluruh masyarakat. Sistem rujukan ini menjadi bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan nasional. Tujuan strategisnya yang pertama, optimalisasi sumber daya kesehatan. Yang kedua, menjamin akses layanan kesehatan yang tepat. Yang ketiga, peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dan keempat, pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun sistem rujukan pelayanan masyarakat, rujukan vertikal naik, yaitu rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat bawah ke tingkat lebih tinggi. Puskesmas merujuk pasien dengan nyeri dada hebat ke RSUD untuk pemeriksaan EKG dan penanganan lanjutan. Yang kedua, rujukan vertikal turun, rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat tinggi ke tingkat lebih rendah. Rumah sakit merujuk pasien pasca operasi ke puskesmas untuk rawat jalan dan kontrol luka. Yang ketiga, rujukan horizontal, rujukan antara fasilitas kesehatan pada tingkat yang sama. Puskesmas A merujuk pasien ke Puskesmas B yang memiliki layanan gigi karena tidak tersedia di A. Rujukan balik, pasien yang sudah dirawat di fasilitas tinggi dikembalikan ke fasilitas awal. Pasien hipertensi yang stabil setelah dirawat di RS dirujuk kembali ke puskesmas untuk kontrol rutin. Yang ke-5, rujukan parsial. Rujukan hanya untuk sebagian tindakan atau pemeriksaan, bukan seluruh kasus. Puskesmas merujuk pasien ke RS hanya untuk pemeriksaan laboratorium lalu kembali ke puskesmas. Yang terakhir ada rujukan UKM, rujukan untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat, bukan perorangan. Puskesmas meminta dukungan Dinas Kesehatan untuk kegiatan imunisasi massal di wilayah terpencil. Adapun peran tenaga gizi dalam sistem rujukan, pencegahan penyakit berbasis gizi di tingkat primer, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, tenaga gizi di puskesmas atau klinik berperan dalam screening dan deteksi dini masalah gizi seperti status gizi balita, risiko, diabetes atau hipertensi, edukasi masyarakat tentang pola makan sehat dan pencegahan penyakit. Adapun intervensi gizi promotif dan preventif seperti suplementasi, fortifikasi, dan konseling gizi individu maupun kelompok. Kolaborasi interprofesional dalam tindak lanjut pasien kronis di fasilitas rujukan, pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, kanker, dan lain-lain yang dirujuk ke rumah sakit memerlukan manajemen multidisiplin termasuk dari tenaga gizi. Peran tenaga gizi di fasilitas rujukan yang pertama, asesmen gizi klinis mendalam, penyusunan terapi diet individual, koordinasi dengan dokter dan perawat, pemantauan status gizi dan kepatuhan diet. Sekian materi yang keempat dari saya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.